Saya menduga kenapa Kongres PDIP ini mundur misalnya adalah soal bagaimana sebenarnya PDIP melakukan rekonsolidasi atau konsolidasi ulang. Semacam recovery politik bagaimana PDIP menyusun dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politiknya hingga fix 100% untuk melakukan kongres. Publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di kongres, ya itu seakan-akan kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan soal apa argumentasi yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik soal kongres PDIP yang selalu mundur. Pertama, sepertinya memang PDIP itu ingin recovery, bagaimana PDIP itu kembali menyusun kekuatan-kekuatan politiknya setelah tahun 2024 itu melalui proses politik yang cukup panjang. Karena siapapun partai politiknya, ketika menghadapi pemilu serentak di 2024, Pilpres dan Pileg, termasuk juga pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, pastinya partai politik manapun itu mengalami kelelahan yang tidak terhingga. Saya menduga kenapa Kongres PDIP ini mundur misalnya adalah soal bagaimana sebenarnya PDIP melakukan rekonsolidasi atau konsolidasi ulang. Semacam recovery politik bagaimana PDIP menyusun dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politiknya hingga fix 100% untuk melakukan kongres. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, sepertinya memang publik menganggap bahwa kenapa Kongres PDIP itu mundur, bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya PDIP itu ingin membersamai Hasto yang saat ini sedang mengalami proses hukum. Karena apapun judulnya, Hasto itu tetaplah sekjen PDIP, orang penting juga di partai, sehingga PDIP sangat kelihatan sekali untuk melihat bagaimana progres dari kasus hukum yang saat ini sedang berlanjut ya. Soal apa kira-kira ending dari semua proses yang terjadi dengan Pak Hasto, terutama terkait dengan proses-proses hukum begini. Ini bukan tidak mungkin juga menjadi variabel penting kenapa misalnya PDIP itu tidak kunjung melaksanakan kongres yang konon sebenarnya di bulan Mei gitu ya. Itu dilaksanakan dan ini akan diundur entah itu sampai bulan kapanpun. Ini adalah argumentasi dan prediksi-prediksi yang mungkin sifatnya spekulatif. Tapi kalau kita membaca statement-statement dan percakapan publik, ini juga mungkin menjadi variabel bagaimana misalnya PDIP juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik dan hukum, perkembangan hukum persisnya yang terjadi dengan Pak Hasto yang saat ini sedang memperjuangkan proses dan kasus hukumnya. Itu yang kedua. Atau jangan-jangan yang ketiga sebenarnya, ya PDIP memang menganggap tidak terlampau ada sesuatu yang urgen di negara kita yang kemudian membuat PSI yang akan membuat PDIP maksud saya itu harus segera melakukan kongres. Toh pemilu baru tahun lalu kok 2024 kan tidak ada unsur kegentingan yang harus memaksa di mana PDIP harus buru-buru dan segera melakukan kongres di mana ini adalah momen yang menurut saya cukup spesial. Bagaimana misalnya PDIP itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Apalagi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di kongres. Ya itu seakan-akan kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan apapun yang layak untuk dinanti. Bahwa ketua umum mereka masih akan sangat mungkin dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Paling satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah soal siapa kira-kira sekjennya yang dinilai akan menggantikan Pak Hasto. Saya kira di situ soal kenapa Kongres PDIP itu mundur dan tidak kunjung dilakukan. Atau jangan-jangan yang keempat, ini faktor teknis. Sedang menyesuaikan waktu dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang konon juga akan diundang dalam Kongres PDIP sebagai bentuk bagaimana jalinan kerjasama politik antara PDIP dengan Prabowo itu memang saat ini sedang baik-baik saja. Apalagi sudah ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, antar elit-elit Gerindra, sudah ada titik temu di mana PDIP memberikan dukungan secara total, memberikan dukungan secara loyal kepada pemerintahan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan-jangan ada faktor teknis yang juga mengakibatkan bagaimana PDIP ini memundurkan kongres mereka itu, yaitu soal mencari waktu yang pas, momen yang tepat, isu yang tepat, terutama bagaimana melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Salah satunya adalah dengan cara mengundang Pak Prabowo dalam acara Kongres PDIP yang entah kapan ini dilaksanakan. Saya kira 4 hal ini yang paling mungkin bisa diterawang oleh publik soal kenapa kira-kira Kongres PDIP itu sampai detik ini
tidak kunjung dilakukan. Tentu argumen pastinya, argumen solidnya yang paling tahu hanyalah PDIP dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pihak-pihak eksternal, para peneliti, para pengamat, para dosen, tentu prediksi-prediksinya itu sangatlah spekulatif, bisa benar, bisa salah, atau benar separuh, salah separuh, atau salah separuh, benar separuh. Namanya juga pihak luar yang kemudian memberikan argumentasi dari luar. Tapi apapun yang terjadi, Kongres PDIP itu adalah kongres yang paling ditunggu sebenarnya oleh publik, terutama soal isu-isu apa saja, termasuk soal posisi politik seperti apa yang akan dimainkan oleh PDIP di masa-masa yang akan datang. Per hari ini realitas politiknya PDIP itu di luar kekuasaan, tapi dalam praktiknya PDIP itu memberikan dukungan secara total kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sebut saja misalnya begitu banyak kebijakan Prabowo yang didukung oleh kawan-kawan PDIP. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Ketika ada program makan bergizi gratis yang dikritik kanan kiri, PDIP paling depan memberikan dukungan. Ketika misalnya terkait dengan soal revisi Undang-Undang TNI, PDIP itu adalah partai politik paling depan. Mengamankan bagaimana rancangan undang-undang ini tentu tidak menimbulkan gejolak apapun. Itulah salah satu momen yang paling dinanti oleh publik dalam Kongres PDIP, entah kapan itu dilakukan, adalah soal bagaimana posisi politik PDIP di pemerintahan Prabowo Subianto. Yang hari ini, satu sisi berada di luar kekuasaan, tidak menjadi bagian dari koalisi, tapi dalam praktiknya PDIP sudah memberikan dukungan secara total. Itulah yang saya kira terkait dengan pembicaraan soal bagaimana Kongres PDIP itu. Entah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.